hari pencoblosan tinggal nunggu hitungan jam. Sekarang hari tenang yang terakhir, pas kita taping ini. Tapi situasinya malah banyak yang nggak tenang, gitu ya. Jadi ini makanya saya perlu ada juru tafsir yang menjelaskan kenapa ini terjadi semua ketidaktenangan ini. Saya mengundang Mr. Q, Kodari, dan Bung Hasan, Bung Hasan Nasbi. Makasih. Selamat datang lagi ke Cokro, dan kali ini kita duetkan. Ini dua-duanya juru tafsir politik, dua-duanya pollster, cuma ada perbedaan mendasar. Kalau Mr. Q itu ketawanya itu membuat polarisasi. Jadi kalau dia ketawa itu antara orang benci banget atau seneng banget gitu. Nah kalau Hasan Nasbi ini itu jarang saya lihat ketawa yang ngakak gitu kayak Kodari gitu. Jadi ya nanti saya kira ini kombinasi yang bagus lah. Gitu. Oke, Mr. Q dan Bung Hasan. Kan kalau kita lihat hasil survei terakhir ya, kan semuanya kelihatannya kayak ini hasil survei pollster yang muktabar ya, yang kredibel ya. Populi, Indikator, kemudian LSI Lembaga, poll tracking, semuanya menunjukkan bahwa 02 sudah 51, 52 lah ya kisarannya. Bahkan ada yang bilang bahwa Kompas, Litbang Kompas juga punya hasil yang tidak dirilis gitu ya. Di atas itu ya. Itu katanya 54, tapi itu saya nggak tahu itu informasi yang di medsos lah ya. Terus juga Anies, jadi Prabowo segitu, Prabowo Gibran, Anies runner up. Semuanya Anies runner up. Ya, Ganjar nomor 3. Itu yang kita lihat hasil survei terakhir. Tapi di sisi lain ada juga yang tadi saya sebut ketidaktenangan ini, ketidaktenangan di hari tenang. Ada keramaian soal Dirty Vote ya, film Dirty Vote yang heboh. Kemudian ada soal kasus soal pernyataan lah. Pak JK menyatakan pemilu kalau satu putaran pasti curang. Nah, gitu. Jadi ketidaktenangan ini soal diskurs mengenai kecurangan. Bahkan itulah desain kecurangan itu sudah disusun sedemikian rupa gitu di Dirty Vote. Terus ada soal perseteruan antara Bu Koni, Koni Bakri dengan siapa? Dengan Rosan gitu misalnya ya. Terus apalagi ya, banyak nanti kita bisa lihat. Jadi ini bagaimana kita melihat, bagaimana kita memaknai hal semacam ini? Bung Kodari dulu deh. Oke, sebetulnya sih ada 3 penafsir di sini. Satu lagi Gus Sahal. Saya ahli tafsir betulan. Ahli tafsir betulan. Ahli tafsir betulan. Saya kenal dulu dari zaman masih mahasiswa kok udah dari pesantren kok ahli tafsir kok. Saya dulu hermeneutik sebenarnya. Hermeneutika ya. Iya benar. Sudah ahli tafsir betulan. Ahli tafsir. Jadi tadi pengantarnya bagus sekali karena itu adalah summary dari temuan lembaga-lembaga survei yang kredibel ya. Kredibel itu kriterianya mungkin pertama dia sudah ikut Pilpres beberapa kali. Nah, jadi sudah kita pernah lihat track record-nya dan dari hasil-hasil survei yang pernah mereka rilis pada beberapa Pilpres itu ya hasilnya cukup akurat lah gitu. Nah, kalau lembaga-lembaga yang lain itu kan mungkin baru sekali 2 kali atau belum pernah ikut survei Pilpres atau udah pernah ikut tetapi hasilnya tidak akurat gitu. Jadi kalau diringkas, dibuat summary-nya saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hal itu tepat sekali bahwa Prabowo Gibran itu nomor 1 dan bahkan angkanya udah tembus 50 sehingga situasi sekali putaran itu sangat-sangat mungkin terjadi ya. Yang kedua, nomor 2 itu kalaupun misalnya ada putaran kedua yang akan lolos selain Prabowo Gibran adalah Anies dan Muhaimin. Dan yang nomor 3 bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu nomor bontot atau nomor terakhir. Nah tentu realisasinya harus kita lihat besok. Mudah-mudahan jam 4, jam 5 sore sudah ketahuan hasilnya. Hari Rabu 5 sore Rabu ya. Iya. Nah sebetulnya kalau kita bicara survei ini kan kita ini kan sebetulnya suatu komunitas epistemik ya. Yang notabene itu udah saling kenal satu dengan yang lain.
biasa ngobrol, punya organisasinya, biasa ngopi-ngopi juga. Dan sebetulnya ada 2 lembaga lagi yang kita harapkan ada publikasi pada hari-hari belakangan ini, yaitu SMRC dan Carta Politika. Karena itu 2 teman kita juga yang biasanya tiap kali pilpres atau pilkada itu kita ketemu di TV itu ngomongin quick count, gitu, hasil quick count. Nah, tapi kabar baiknya bagi pemirsa ini mungkin yang baru ya, kita sudah cek kiri kanan lah bahwa mudah-mudahan SMRC dan Carta Politika juga akan melakukan quick count besok. Dan artinya nanti lembaga-lembaga yang tadi sudah disebut oleh Mas Sahal juga ditambah dengan SMRC dan Carta Politika juga akan melakukan quick count, dan harapan saya bahwa nanti hasilnya akan sama ya, sama tuh dalam pengertian ya nggak jauh-jauh amat lah satu dengan yang lain, sehingga kemudian besok sore itu kita bisa mendapatkan suatu kesepakatan lah ya, istimewa ya, istimewa mengenai hasil pemilu, apakah misalnya ada pemenang sekali putaran. Sorry, bukan istimewa, Apa? Ijma. Nah, kalau istimewa itu kumpulan. Istimewa menghasilkan ijma gitu ya. Betul. Iya. Jadi terima kasih penjelasannya, Gus Sahal. Untung ada Gus Sahal. Jadi mudah-mudahan bisa ada kesimpulannya yang definitif. Kalaupun misalnya tidak, ya menurut saya misalnya tidak sekali putaran besok, tetapi nanti kan ini beberapa lembaga ini akan saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain lah. Menurut saya itulah keindahan ilmu pengetahuan, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu kalau menggunakan metodologi yang sama, dilakukan oleh yang berbeda, hasilnya itu sama kan, gitu kan? Itu kan. Jadi ada elemen linearitas itu di dalam sebuah kegiatan saintifik gitu. Dan saya kira besok itu akan membuat teman-teman lembaga survei atau peneliti yang tadinya berdebat dalam proses-proses pemilu, menjelang pemilu, besok itu akan konsensus kembali lah. Kira-kira begitu. Itu harapan saya kalau terkait dengan rencana besok. Udah Hasan? Ya, kalau menurut saya sih besok memang akan terjadi kesepakatan lah. Karena dari 3 kandidat, 4 pihak lah besok yang bikin quick count tuh. Ada pollster yang tidak kemana-mana, artinya dia tidak diorder oleh kandidat manapun. Ada yang bikin quick count. LSI misalnya bikin quick count besok. LSI lembaga. Iya, LSI lembaga. Kemudian Kompas saya pastikan juga akan bikin quick count juga. Kemudian mohon maaf, ini Kompas juga menarik karena Kompas nggak publikasi juga survei, tapi akan quick count. Jadi pada hari ini ada 2 suku lembaga survei, ya, ada yang publikasi dan ada yang tidak publikasi. Tapi semua suku ini besok akan quick count. Jadi dari pihaknya konsensus. Dari pihaknya yang dukung Ganjar kan besok ada SMRC, ada Carta yang bikin quick count juga. Dari pihaknya Anies juga ada PRC yang juga bikin quick count. Jadi menurut saya kalau dari 4 penjuru mata angin hasilnya besok sama, harusnya ya kita bisa memadamkan kemarahan, kecurigaan, kebencian, tudingan-tudingan yang tidak jelas itu bisa padam. Karena apa? Semuanya dari tempat mereka juga hasilnya sama, di tempat yang satu lagi. Dari 4 penjuru angin nih, kemudian hasilnya sudah sama. Jadi apapun hasilnya besok menurut saya itu akan bisa jadi pegangan. Mungkin akan ada dispute sedikit kalau misalnya ada yang misal nih Bang, dapatnya 50 koma di bawah 51. Tentu tidak akan ada yang berani klaim satu putaran. Pollster manapun tidak akan berani klaim satu putaran. Tapi kalau sudah di atas 51, semua akan berani klaim satu putaran. Jadi kira-kira perbedaannya di situ aja. Jadi yang kalau kayak gitu. Kalau yang soal hari tenang yang bikin nggak tenang ini, nah itu soal hari tenang yang bikin nggak tenang ini kan saya kalau kita sebenarnya sudah tenang, Bang. Dari debat terakhir itu kita tuh sudah merasa tenang sekali, tenang, damai gitu ya. Apalagi juga kemarin di kampanye Akbar itu pesannya nggak ada satupun pesannya itu pesan tenang damai, itu pesan persatuan, rekonsiliasi, kebangsaan, itu aja semua. Nggak ada komentarin orang. Ya kan? Kalau di tempat lain kan masih ada komentarin pasangan lain, pakai salawatan lah, pakai apalah. Di tempat ini juga masih ngegas-ngegas lah. Tapi di tempat kita tuh sudah tenang banget. Nah, begitu masuki hari tenang tuh kita pengen tidur sebenarnya. Kita maunya tiga pihak ini sama-sama tidur lah, supaya kita juga fresh menghadapi tanggal 14. Tapi kita tidur, Bang,
Ada yang tidurnya ngorok kayak truk nanjak gitu loh. Truk dengan beban berat nanjak, terganggu juga tidur kita gitu loh. Ada yang tidurnya pakai jurus Wiro Sableng. Ada tendangan ada jurus kunyuk lempar buah lah dia. Ada Dewa Topan menggusur gunung dia gitu. Ada juga Minggu Tenang tapi klaksonnya telolet, 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 telolet. Keganggu juga tidur kita aja. Jadi Telolet, kita telolet. ini terganggu tidurnya bukan karena kita nggak tenang. Kitanya tenang, tapi kegelisahan orang bikin kita terganggu ketenangannya gitu loh. Nah makanya kan ada torpedo-torpedo terakhir itu yang dimunculkan. Walaupun menurut saya yakin, hakul yakin, itu tidak akan mengubah apa-apa. Ya, tidak akan mengubah apa-apa. Cuman karena di torpedo-torpedo gitu ketenangan kita terganggu, ya beberapa pihak harus turun untuk mengklarifikasi. Beberapa pihak harus turun untuk menjawabnya. Supaya apa? Ini kan permainan psikologi saja. Orang ini kan kalah di debat di warung aja nggak mau main ke warung lagi kan? Apalagi dengan kayak gini, kalau misalnya nggak ada bahan untuk berdebat di medsos, nggak ada berdebat segala macam, nanti lama-lama nggak datang ke TPS mereka kan gitu. Bukan karena pilihan yang berubah, tapi karena dia nggak punya jawaban terhadap yang dituduhkan terhadap makanya kita menjawab. Menurut saya Bang Rosan berusaha untuk menjawab, tim dari TKN kemarin berusaha untuk mengklarifikasi itu. Gara-gara itu kita lagi tidur nyenyak. Ini sebelah kita pakai jurus kunyuk melempar buah nih. Terganggu kita nih. Kalau kita diamkan kita kelempar dari tempat tidur Harus juga dikasih nanti. konteks ya. Ini generasi 90-an. Itu jurus Wiro Sableng 212. Ya, Ada filmnya kan? gitu. Ada filmnya kok. Jadi generasi Tapi sekarang pasti tahu. sensasinya kurang. Beda ya, beda. Lain. Gitu, Waktu jadi- baca novelnya lain itu. Beda Iya. beda sekali ini. Beda, sensenya lain. moodnya lain, Ini sebenarnya lain. tokoh yang dimunculkan oleh ayahnya Vino Iya. Bastian. Vino Bastian. Bastian. Nah, ini kan Bastian Tito. Dan 212 itu waktu itu sebelum ada konteks populisme. Ya, populisme. Belum ada itu. Iya, belum ada 212-nya belum ada Wiro Sableng. medsos. Karena Kapak Naga Geni 212. Iya, enggak, belum dipakai untuk gerakan Jurusnya. 212 itu. Kan itu 212 yang Iya, lain. 212 yang lain. Iya, harus dikasih penjelasan Ini- ya. Bukan ini- 212-nya 2017 Pilkada Jakarta Iya, ya. makanya. Jadi menurut saya itu sih sebenarnya kita sudah tenang, tapi ada yang mencoba mengganggu ketenangan kita. Menurut saya sih sengaja. Ya, ya. Kalau kemarin ya saya belajar ini soal bola dari Bang Kodari ini, kalau menurut saya itu kita pemain sama pemain ini udah sama-sama injury time nih. Mereka mungkin masih all out menyerang, tapi kita karena selisih golnya sudah banyak, kita bertahan aja nih. Cuman lagi kita bertahan nih, ada supporter nih lempar-lempar batu dari panggung nih. Lempar-lempar botol dari panggung. Nah, ini orang-orang yang berbaju independen ini kan supporter sebenarnya. Supporter klub tertentu, tapi lempar-lempar batu ke kita, mengganggu konsentrasi kita. Padahal kita sudah tinggal parkir bis aja depan gawang ini Bang sebenarnya. Iya, Supaya nggak kebobolan kan. Iya, gitu. ball possession istilahnya. Mourinho style. Iya. Mourinho style. Iya. Parkir bus, parkir bus. Iya, kita tapi dilempar-lempar kayak batu dari luar, Betul, dari betul. luar lapangan. Nah, Sementara ini yang pihak mengganggu lawan kita. kipernya aja ikut nyerang. Nah, gitu. Kalau sudah last minute kan. Iya, kipernya ikut nyerang. Ikut Jadi- nyerang kipernya. Jadi sebenarnya gitu aja. Kita sudah dalam kondisi yang sangat tenang, tapi diganggu ketenangannya oleh kegelisahan teman-teman yang belum tenang itu. Gitu sih sebenarnya Iya, keadaannya. iya. Tapi kan gini, kan tetap saya kira kita perlu juga memberikan tanggapan lah ya, atau semacam respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai Iya. desain kecurangan. Iya. Nah, jadi ini bukan hanya curang saat kejadian pemilu Iya, nanti, iya. tapi Iya, sudah iya. ada desainnya. Betul, Iya, betul. iya. Misalnya kalau di Dirty Vote itu Iya, kan iya. kelihatan dari awal Kepala. kelihatannya dipersiapkan kan. PJ segala macam. PJ gubernur, Heeh. kemudian pemekaran Papua, Iya. kemudian bansos ya, terus kemudian yang terakhir MK, semuanya itu kan ada desainnya gitu. Iya, iya. Sehingga kemudian ya misalnya Pak JK kan bilang kalau satu putaran pasti curang gitu. Ini kan sesuatu yang ya soal tuduhan curang itu kan sebenarnya selalu terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya juga kan. Iya, iya. Narasi kecurangan tuduhan curang itu. Nah, Iya, iya. ini bagaimana menjelaskan ini nih soal tadi itu kenapa muncul tuduhan desain kecurangan semacam itu? Ya, karena sudah kalah saja sih. Memang kalau fakta, kan begini, kita kan kalau bicara pemilu, sebetulnya sudah sangat sadar ya bahwa indikator dan instrumennya sangat jelas, yaitu survei. Dan lepas dari adanya macam-macam lembaga, bahwa macam-macam lembaga itu juga bermacam-macam kualitas. Sebetulnya para politisi ini sudah tahu juga kan mana lembaga yang bisa dipercaya, mana yang punya kredibilitas, dan mana yang tidak. Dan di masa lalu sebetulnya sih, ya kalau istilahnya Hasan itu,
waktu Ganjar itu unggul ya diem aja, survei nggak disalahin, begitu udah nggak unggul. Baru disalah-salahin surveinya kan lembaga gitu kan. survei yang sama. Lembaga surveinya disalah-salahin. Dulu lembaga survei yang dilulukan sekarang dicela-cela gitu, karena hasil temuannya sudah berubah. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, sekali putaran itu, ini saya udah pernah sampaikan, sebetulnya adalah realitas di lapangan gitu loh. Dan itu adalah realitas pilihan masyarakat Indonesia. Nah, ketika realitas masyarakat Indonesia ini ya tentu penjelasannya banyak ya. Kalau saya kan selalu pakai teori yang paling dasar bahwa pemilih Indonesia itu ada dua kolam, kolam besar yang puas kepada Pak Jokowi dan kolam kecil yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, karena kolam yang puas kepada Pak Jokowi itu besar, tentu saja siapa yang berasosiasi dengan Pak Jokowi, ya logis dong kalau dia yang paling banyak dipilih oleh masyarakat kan gitu. Dan kandidat yang tadinya ada di situ tapi kemudian mendisasosiasi atau memisahkan diri dengan Pak Jokowi lalu surveinya turun, ya logis aja lu turun karena lu kan menjauhkan diri kepada orang yang baunya harum gitu loh. Gitu loh, kok Anda menyangkal atau mendinai sesuatu yang sangat sangat logis sebetulnya. Jadi itu adalah realitas sosiologis, realitas politik masyarakat Indonesia. Nah, tapi kan ketika ini sudah kemudian dalam tanda kutip nggak bisa dilawan, dicobalah cara-cara yang lain. Cara yang paling sederhana adalah dengan mungkin menyiapkan survei tandingan, atau terakhir itu dari Mas Andi saya dengar istilah triangulasi gitu. Jadi mereka keluar angka, Andi Wijayanto ya? Andi Wijayanto, mereka keluar angka dan mereka mengatakan ini metode lebih canggih, karena kita menggunakan 3 data, selain data survei, kita juga ada data FGD, lalu kemudian ada data media sosial gitu. Nah, kalau data media sosial itu kan sebetulnya masih bisa dibandingkan dalam konteks bahwa data survei kan data kuantitatif, angka. Data media sosial juga angka juga gitu. Walaupun di sana bagaimana caranya itu penting kan gitu. Di media sosial kita tahu ada yang manusia, ada yang robot. Katakanlah robot bisa dibuang gitu ya, bisa disisir. Tapi yang manusia ini kan juga nggak mudah juga, karena di manusia itu pertama dia satu orang bisa punya beberapa akun. Yang kedua dia kan bisa mobilisasi opini. Kalau survei yang standar itu kan responden tidak memilih dirinya sendiri, dia dipilih oleh sistem, dia dipilih oleh lembaga survei secara anonim ya, secara acak gitu. Kalau survei-survei kayak misalnya di ILC atau survei-survei yang di media sosial itu kan sesuatu yang mobilisasi gitu loh. Dan karena itu sebetulnya tidak menggambarkan situasi dan kondisi di lapangan. Tetapi yang sulit diterima adalah soal FGD, karena FGD itu secara filosofi data itu kan data kualitatif. Nggak ada ceritanya data kualitatif itu bisa dicampur dengan data kuantitatif. Kalaupun misalnya Anda mau riset pakai metode kuantitatif dan kualitatif, itu analisanya harus dipisah. Nggak bisa Anda gabungkan gitu loh. Jadi ya tahun 2024 ini ketika realita survei, realita politiknya udah nggak ketemu, akhirnya dicoba metodologi baru yang sebetulnya juga belum teruji ya menurut saya ya. Paling tidak, saya tidak mengatakan salah lah, paling nggak belum teruji begitu. Itu, tapi nanti kita lihat hasil pemilu lah, bagaimana sebagai batu uji yang paling yang paling soheh lah begitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah upaya untuk membuat suatu konstruksi terhadap realita politik yang as it is ini dengan beberapa cara. Ya. Jadi kalau udah nggak bisa menyediakan fakta, kan orang lari kepada fiksi. Atau supranatural. Fiksi dulu lah kita, fiksi dulu ya. Nah, fiksi ini ada halusinasi, ada imajinasi. Nah, kalau buat saya yang disampaikan Koni dan disampaikan Mas Andi, bahwa misalnya Mas Andi kan dia ketemu dengan Pak Jokowi, lalu kemudian di situ Pak Jokowi mengatakan, kalau Anda bisa mengalahkan saya, Anda hebat gitu kan. Iya, buat saya itu halusinasi gitu. Tapi nanti penjelasannya mungkin Hasan ya. Saya masuk yang dirty food. Buat saya dirty food itu adalah imajinasi. Kenapa saya sebut imajinasi? Karena sebetulnya ketika mereka mengatakan bahwa penetapan atau penunjukan PJ ini merupakan upaya sistematis untuk melakukan kecurangan, sesungguhnya itu kan manajemen administrasi pemerintahan biasa. Kenapa ada PJ? Iya, karena memang ada kesenjangan, ada perbedaan antara jadwal pemilu serentak yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden beberapa tahun yang lalu dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda satu daerah dengan yang lain gitu.
Ada yang misalnya kayak Jawa Timur, rentangnya cuma sekitar 9 bulan. Hovifah kan selesai Februari ini, pilkadanya bulan November gitu. Tapi ada yang udah selesai dari tahun lalu gitu. Kalau provinsi misalnya ada 20, kalau kabupaten kota saya nggak hafal, ada beberapa ratus misalnya begitu. Masa kemudian begitu pemerintah Pak Jokowi mengisi jabatan PJ, lalu dikatakan bahwa itu desain kecurangan. Lu gila lu. Nah, yang lebih kacau kan ini kan ahli tata negara. Masa Anda nggak ngerti masalah administrasi kenegaraan sesederhana itu? Masa manajemen kepemerintahan biasa Anda sebut sebagai sebuah kecurangan gitu? Itu satu ya. Yang kedua, apakah kemudian penunjukan PJ itu kemudian otomatis akan membuat ya ke bawah ini suaranya itu suara kecurangan yang bisa diarahkan ke kandidat nomor tertentu misalnya. Nah, kenapa saya katakan begini? Mereka kan dalam narasinya mengatakan 20 gubernur ini mencakup 80 juta suara. Kan ke sana arahnya kan. Mau dikatakan bahwa 80 juta suara ini akan digiring untuk kemenangan kandidat tertentu kan. Let's say 02 begitu. Loh, ini antara PJ dengan pilihan masyarakat kan jauh banget. Nah, disitulah ada kelemahan nomor 2 dari film Dirty Movie ini, di mana mereka-mereka yang menjadi narator atau menjadi pembicara dalam film itu adalah orang-orang hukum tata negara. Gitu. Kalau saya jadi produser filmnya, saya pasti cari orang politik, saya cari mantan anggota KPU, mantan anggota Bawaslu, yang jelas-jelas bisa bercerita mengenai proses yang terjadi. Dan ya kalau orang politik kayak saya misalnya kan pasti akan mengatakan suara itu kuncinya ada di pemilih loh, gitu. Karena pemilih itu punya pemikirannya, dia punya otonominya sendiri. Dalam literatur ilmu-ilmu politik, orang riset-riset tentang voting behavior itu kan meneliti mengenai si pemilihnya. Survei itu kan meneliti mengenai pemilihnya, bukan mengenai PJ-nya. Ini kalau saya keluarkan ketawa, saya keluarkan the power of ketawa. Gitu loh. Kan, dan ya balik lagi, dari PJ dia ke bawah itu, orang milih itu, prosesnya panjang banget. Nah, PJ Anda anggap bisa mengatur-ngatur. Sementara yang definitif aja belum tentu bisa ngatur-ngatur. Jangankan memenangkan capres, memenangkan dirinya aja suka kalah kok. Ya, jadi cara pandang linearitas itu menurut saya itu harus dikoreksi luar biasa. Nah, terakhir soal dirty movie ya, nanti dirty movie. Dirty vote. Itu aja judulnya ya, dirty movie ya. Mohon maaf, ini nggak sengaja tapi sengaja. Dirty movie, nanti lanjutnya biar nanti Hasan yang ngomong. Kemudian yang berikutnya lagi, penunjukan PJ itu, terutama pada level kabupaten kota, nggak sesederhana itu. Nggak ada linearitas lagi di situ. Kenapa? Akan terjadi tarik-menarik. Misalnya ya, ada bupati outgoing, ada wali kota outgoing. Dia pengen misalnya kepala dinasnya atau sekdanya untuk menggantikan dia. Jadi PJ ya. Emang langsung bisa begitu? Belum tentu. Kalau hubungan dia dengan gubernur itu nggak bagus, atau gubernur punya agenda sendiri, gubernur mau kepala dinas atau orangnya dia loh. Mungkin asdanya dia loh yang jadi bupati atau jadi wali kota. Belum lagi kalau kita bicara, misalnya bupatinya itu datang dari, yang outgoing ini, datang dari partai A. Sementara partai yang dominan di DPRD itu partai B. Itu dia punya negosiasi sendiri itu. Sehingga akhirnya apa? Penentuan PJ ini nggak ada tuh yang 100% dari atas itu ke bawah, nggak ada. Dan itu menurut saya dibuktikan dengan ilustrasi di dalam Dirty Movie tadi itu. Yang memberikan ilustrasi, ya ada PJ yang keberpihakannya kepada 03. Bukan cuma 02. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena interplay dari berbagai macam aktor-aktor politik ini. Jadi intinya, ini adalah imajinasi. Jadi film ini adalah imajinasi yang mau ditimpakan kepada sebuah realita di lapangan, yang cerita di lapangan tuh nggak seperti itu. Gitu. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena mungkin sudah punya perspektif tertentu ya, melihat hasil suara ini kan, istilahnya perspektif apa? Perspektif kemarahan, perspektif apa nggak mau kalah gitu kan. Tapi bisa juga sebetulnya karena ini keterbatasan wawasan. Karena orang tata negara nggak paham proses politik, nggak punya perspektif voting behavior, akhirnya dia main sederhana saja. Yang ketiga, ya mungkin karena sebetulnya 3 orang ini hanya jadi narator saja. Jadi cuma membacakan naskah yang sudah ditulis oleh orang lain gitu. Dan menurut saya kalau benar seperti itu tentu menyedihkan ya. Kalau saya pribadi, kalau saya dikasih naskah begitu, saya nggak mau jadi narator.
Karena saya akan melihat ini naskah lemah sekali. Saya akan tulis ulang naskah itu. Dan kalau saya yang produksi akan jauh lebih baik. Dan sebenarnya kalau dari segi fakta-fakta yang diajukan atau detail-detailnya itu kan sebenarnya sudah banyak dibicarakan kan. Makanya ada yang bilang ini kayak clipping. Iya, pokoknya film ini banyak sekali lah kelemahannya. Kalau masuk rating Rotten Tomatoes ini, wah jelek banget ini. Nah, ini nggak worth it untuk nominasi Oscar atau nominasi Piala Citra, nggak out lah ini. Ini film dirty movie lah buat saya. Kualitas jelek. Tapi kan gini, sebenarnya kalau saya lihat ya, yang bottom line-nya itu kan soal kecurigaan atau suuzon lah kepada Jokowi. Jadi ini kan faktor soal Jokowi sebagai aktor utama yang tadi itu soal desain itu kan jadi ini ternyata sudah dipersiapkan lama gitu ya soal Jokowi ini. Jadi nah saya ingin minta komentar juga dari Uda dan Mr. Q ya soal faktor Jokowi ini. Tadi kan Mr. Q sudah nyebut soal Mas Andi Wijayanto. Coba tanya dulu kritik apa sih kritik Anda terhadap Dirty Movie itu? Oh iya. Apa kritiknya belum kita dengar? Gimana? Ya? Menurut Anda gimana? Ini kan sebelum soal Jokowi ya. Ini penting. Ini movie review ini. Iya. Movie review. Gimana tentang dirty food gimana? Ini dirty movie comes from dirty mind. Ya itu yang saya istilahkan suuzon tadi. Iya, ini coba kalau mereka meyakini Pak Jokowi atau dengan tim sebegitu hebatnya bisa mendesain negara sebesar ini. 200 juta pemilih bisa didesain segitu rupa. Harusnya mereka konsisten dengan pikir itu nggak usah ngelawan. Ini masih ngelawan. Kan kalau percaya bahwa negara ini bisa didesain sedemikian rupa. Oh, tapi kan heroik. Iya, pemilih bisa didesain. SWJ, Social Welfare Justice. SJW, Social Justice Warrior. Kalau misalnya bisa didesain sedemikian rupa, nggak usah ngelawan. Tapi kan bedanya mereka masih melawan. Jadi menurut saya gini lah. Kalau misalnya nanti, besok misalnya, selisihnya 30%, antara juara ranking 1 dengan ranking 2, selisihnya 30%. Misalnya 55 sama 25 kan 30%. Ya kan? Kalau 30% itu, dia harus membuktikan kecurangan sistematis di 250.000 sampai 300.000 TPS lah. Sanggup nggak membuktikan itu? Kalau cuma 1-2 TPS ada kejanggalan, jangan diklaim di seluruh TPS terjadi seperti itu. Karena jarak yang begitu jauh, dia harus buktikan itu di 300.000 TPS. Jangan-jangan saksinya dia nggak ada di 300.000 TPS. Karena pembuktian itu harus detail. Kan nggak bisa cuma duduk, ada terjadi di TPS ada terjadi begini, berarti seluruh Indonesia terjadi begini. Oh, belum. Nggak bisa. Kalau hanya 1-2, itu sama kayak gini. Masalah mereka kadang-kadang dianggap harus jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Kamu yang punya masalah dianggap jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbukti berkali-kali masalah Anda tuh benar-benar cuma masalah Anda, tidak jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya, ini kalau kita bicara desain gini, pemilu serentak-serentak ini siapa sih yang ngedesain? Temannya Bang Kodari. Yang menggugat itu tahun 2013 Bang Effendi Ghazali. Oh, Effendi Ghazali, ya, oke. Emang ya, benar, semua kayak gini tuh didesain oleh Effendi Ghazali kan? Enggak. Dia datang waktu itu dengan pikiran sendiri yang idealistik. Ya kan? Kalau misalnya ada PJ sekarang, itu adalah konsekuensi dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Bahwa pilkada akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Dan itu adalah desain teman-teman DPR, desain seluruh partai politik. Iya kan? Dan partai politik dominannya siapa? 2 periode ini. Inisial PDI Perjuangan, PDIP. PDIP. Ketika PJ-PJ ini ditunjuk, mulai ditunjuk lebih dari 100 PJ tahun 2022, semua dalam kerangka berpikir bahwa Pak Jokowi ada di belakang Ganjar. Benar nggak, Bang? Iya. Kalau PJ-PJ didesain, berarti ada lebih dari 100 PJ didesain dengan kerangka berpikir Pak Jokowi masih berada di belakang Ganjar. Apakah waktu itu didesain PJ-PJ untuk menguntungkan Ganjar? Ya kalau berani dibalikin jawab jadi begitu. Nah, jadi desain PDIP dong kalau begitu. Berarti itu desainnya apa? Desain Ganjar jangan-jangan gitu. Kan kita bisa ngomong begitu. Pak Jokowi baru kelihatan ke arah Pak Prabowo kan pertengahan tahun 2023. Tapi 1,5 tahun itu kan sudah banyak PJ itu, mungkin lebih dari 200 PJ itu. Apakah desain PJ yang 200 lebih ini untuk Ganjar? Berani jawab nggak? Makanya saya sepakat sama Bang Kodari, ini rutinitas sirkulasi administrasi biasa. Konsekuensi dari undang-undang. Kok dianggap
Penyalahgunaan wewenang. Iya, Jadi menyamakan wewenang dengan penyalahgunaan wewenang itu tuh cacat berpikir betul itu loh. Ini kan sesuatu hal yang aneh. Nah, menurut saya movie ini juga isinya kebohongan. Kalau itu di framing sebagai bagian dari desain kecurangan, terus mau Anda apa? Nggak usah ada PJ. Nggak ada yang memimpin pemerintahan. Nggak ada yang memimpin pemerintahan. Mau Anda apa? Anda kan ahli-ahli hukum tata negara ini. Itulah dia. Konsekuensi Ahli yang undang-undang. tidak ahli. Ahli yang menjadi tidak ahli. Maunya bagaimana? Gitu. Atau mau dikasihkan ke siapa untuk menunjuk ini gitu loh. Iya. Kan ada hierarkinya orang yang menunjuk ini gitu. Itu mau digimanain gitu loh. Nah, itu kebohongan pertama. Kebohongan yang kedua, dia bilang tidak mungkin satu putaran karena data-data menunjukkan 2 putaran. Dikasihlah data Kompas bulan Desember, data CSIS bulan Desember. Itu kebohongan, Mas. Kalau hari ini disampaikan data 2 bulan yang lalu, itu artinya berbohong. Bukan berarti data itu nggak pernah benar pada masanya bisa jadi. Yeah. Tapi hari ini sudah nggak benar. Itu sama kayak kita bilang, berapa penduduk Indonesia? Saya bilang 100 juta. Ya kan? Atau 135 juta. Atau 135 juta berdasarkan lagunya Roma Irama. Hari ini awal. Sensus 80 itu. Ya, hari ini bohong kan itu? Bohong, ya. Tapi kalau di zamannya Roma Irama nyanyi benar. Benar. Data bisa expire. Tapi ada yang masih benar loh dari lagu itu. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada lain-lainnya. Sampai sekarang benar itu. Jadi menurut saya ketika dia bilang justifikasi tidak mungkin pemilu 2 putaran. Tidak mungkin pemilu 1 putaran. Gara-gara hasil surveinya menunjukkan seperti itu kebohongan lagi tuh. Karena dia pakai data yang sudah expire. Itu kan sama kayak saya bilang, wah gampang lah penduduk Indonesia cuma 135 juta. Dari mana asalnya? Dari lagunya Roma Irama. Tahun berapa? Ini kualitas ahli hukum tata negara yang bertiga ini sama kayak itu tuh. Ini nih ya, Roma Irama tuh jenius. Waktu itu nggak ada survei, nggak ada sensus, tapi dia tahu etnisitas orang Indonesia. Terbukti kemudian dia benar. Begitu di sensus dan ada survei, Jawa 42%, Sunda 16%. Sisanya yang lain mau Minang, mau Betawi, kecil-kecil 3% semua. Salut Bang Roma. Jadi menurut saya kayak gitu. Level mereka itu adalah sama dengan orang yang hari ini bilang penduduk Indonesia masih 135 juta. Bodohnya sama, mohon maaf nih. Nah, kalau perdebatan yang terakhir soal MK, soal yang lain, itu perdebatan yang sudah kita alami kan? Yeah. Sudah kita jalani kan perdebatan itu. Bahkan mereka kan juga di film itu kan mengaitkan soal pemekaran provinsi gitu ya. Nah, itu lagi tuh matematikanya menurut saya nih. Ini kalau menang 1 putaran, itu 20% di minimal 20 provinsi itu otomatis terpenuhi kok. Iya. Itu karena Pak Jokowi tahun 2019 itu yang di bawah 20% cuma di 2 provinsi loh. Iya. Cuma di Aceh sama Sumatera Barat. Itu disebabkan pernyataan itu keluar kan disebabkan mereka nggak punya pengalaman yang cukup terhadap proses-proses pemilu dan data-data pemilu. Nggak ada kesadaran pada diri mereka bahwa calon itu kalau 50% plus 1 itu lewat semua. Otomatis. Nggak mungkin soal itu tidak terpenuhi itu nggak mungkin. Tidak mungkin dia di bawah 20% di 20 provinsi itu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Maaf ya, kalau kita ini analisis, apa pernah saya membacakan pasalnya secara lengkap? 50% plus 1 dan menang minimal 20% di separuh provinsi. Saya nggak pernah bacain itu. Kenapa? Karena sudah otomatis. Sudah otomatis itu. Kecuali orangnya menangnya begini nih, 100% Jawa Barat, 100% Jawa Tengah, 100% di Jawa Timur. Kalau kayak gitu cara menangnya, tapi itu kan kejadian pencilan yang entah kapan kita akan temui itu gitu. Kejadian itu entah kapan kita mau temui kejadian itu. Jadi menurut saya yang kayak gini-gini tuh sudah otomatis dan nggak usah di framing lagi. Gitu. Jadi menurut saya matematika mereka gak payah. Untuk soal kayak ini berbohong satu, ya kan? Kemudian framingnya dengan matematika yang sangat parah. Yang ketiga itu bahan-bahan diskusi. Kan gini bahan diskusi kita soal pro kontra nih. Soal di MK lah, soal apa dan segala macam. Itu kan bahan diskusi kita selama ini. Faktanya secara hukum bisa melaju. Jadi menurut saya film bahkan ini... Bahkan yang soal MK itu, sorry saya potong soal Profesor Jimli Asidiki di wawancara Wahyu Muryadi kan ngasih klarifikasi kan bahwa yang soal etik, pelanggaran etik itu tidak ada urusan dengan keputusan ini. Tidak ada urusan dengan cawe-cawe Jokowi. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa Jokowi cawe-cawe. Yang dipersoalkan itu adalah dia sebagai ketua MK kok memutuskan keputusan yang menyangkut familinya. Itu satu. Yang kedua, dia aktif
mempengaruhi hakim-hakim lain. Ya, nggak ada urusan. Jadi soal yang tidak terbukti menurut Prof. Jimli, itu narasi bahwa cawe-cawe Jokowi untuk supaya ini perintah Jokowi. Yang kedua, uang. Nggak ada. Berkarung-karung. Nah, itu untuk membuat supaya MK ini walaupun udah selesai ya, tapi saya masih mau komentarin. Soal keputusan etik bahwa ketua MK itu bersalah karena dia mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarganya, sebetulnya itu juga nggak konsisten. Karena di MK itu pernah beberapa kali mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan salah satu hakim, soal batas usia misalnya. Bahkan kemudian ada juga keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan hakim MK itu sendiri, institusi sendiri. Misalnya soal pengawasan komisi yudisial. MK mengadili atau membuat pengadilan keputusan buat dirinya sendiri gitu. Jadi itu sebetulnya bukan pelanggaran etik karena presidennya itu sudah terjadi berkali-kali. Karena yang diadili norma. Karena yang diuji norma. Jadi kalau saya ngelihat ya soal dirty vote ini memang upaya terakhir orang yang putus asa lah. Aku tambahin sedikit ya. Sampai berbohong. Aku tambahin sedikit. Ini untuk menunjukkan bagaimana film ini lemah secara wawasan politik. Di situ misalnya dikasih contoh bagaimana distribusi pilihan calon presiden itu nggak merata dengan mengambil contoh Amerika. Ada red state, ada blue state kan kalau di Amerika. Masalah kan kita nggak pakai electoral vote. Lama di Amerika kan, gitu. Saya lihat udah rambutnya agak pirang. Wah, ini harus disemir lagi. Kalau soal pilihan masyarakat itu bervariasi antara negara bagian atau negara provinsi, nggak usah ambil Amerika. Ya ini Indonesia juga semua tahu gitu loh, bahwa calon presiden itu dukungannya bervariasi antar provinsi. Nggak bisa menyamakan dukungan kepada Jokowi di Jawa Tengah dengan di Sumatera Barat. Semua orang juga tahu gitu. Nah yang kedua sebetulnya negara-negara dengan variasi itu tadi sebetulnya lebih relevan dalam konteks sistem electoral college itu gitu loh. Bagaimana Anda unggul unggul itu tidak cukup hanya secara suara tetapi juga harus dilihat di negara bagian yang mana. Karena tiap negara bagian itu punya electoral college atau electoral votes yang berbeda-beda gitu. Tapi itu kan nggak dielaborasi. Jadi kayak cuman sok-sokan aja gitu loh. Guru, ini dokter kok sok-sokan, udah nggak levelnya lagi. Kalau saya coret itu dari naskah apa, data-data ini nggak relevan, buang. Malu-maluin aja. Gitu. Makanya saya rasa tiga teman-teman ini sedang menghancurkan kredibilitas mereka sendiri. Kasihan. Entah siapa yang memperalat mereka. Apakah itu inisiatif mereka sendiri atau ada yang memperalat mereka untuk bikin ini. Tapi yang jelas itu akan menghancurkan kredibilitas mereka sendiri. Karena nanti akan jelas-jelas berseberangan dengan fakta tanggal 14 dan seterusnya. Besok. Iya. Kalau mereka bilang berbagai macam argumen itu nggak nyambung dengan perasaan dan pilihan masyarakat dan tidak terbukti ada kecurangan, mereka akan hancur kredibilitasnya di masa yang akan datang. Sebagai akademisi, sebagai intelektual menurut saya akan, apalagi bermain dalam gendang bahwa kalau satu putaran itu pasti curang, kayak Pak JK. Ini kan semua genderang orang-orang yang sudah mengakui kalau kayaknya kita nggak bisa menang nih. Kayaknya lawan kita bakal menang. Iya. Jadi sekarang itu, saya yakin ya, di luar pihak 02, itu tidak sedang menunggu hasil pemilu, Mas. Mereka sedang mempersiapkan argumentasi alasan untuk menolak hasil pemilu. Hasil pemilu besok berapa tuh mereka udah tutup mata aja tuh. Yang disiapkan sekarang tuh bukan bukan menunggu hasil pemilu, tapi merespon hasil pemilu besok. Iya, kalau kita lihat fondasi-fondasi yang mereka tumpuk sekarang, satu demi satu, itu adalah untuk menolak hasil pemilu. Gitu. Karena faktanya sudah mengarah ke sana. Ya, polsel yang muktabar sudah menyatakan, ya kemungkinan besar, mereka nggak bilang pasti, tapi kemungkinan besar akan satu putaran. Terus tiba-tiba dibilang, ini ada desain kecurangan. Buktikanlah, nggak bisa loh curang dalam ruang gelap itu. Kita kan berurusan dengan manusia ini. Ya sekarang semua ada HP, ada kamera. Kalau kita mau teror lebih dari 100 juta orang. Kalau kita mau mobilisasi lebih dari 100 juta orang. Kan nggak mungkin di ruang gelap itu. Kalau ada orang yang harus percaya dengan survei dan bicara bahwa pilihan masyarakat itu merupakan sebuah realitas politik, orang itu inisialnya JK. Saya nggak sebut nama ya, inisial JK. Pertama nih ya, tahun 2004. Kenapa Pak JK ini memilih berpasangan dengan inisial lagi, SBY sebagai wakil presidennya kan? Jawabannya sederhana, karena saya lihat hasil survei. Saya lihat SBY surveinya tinggi, ya saya berpasangan dengan dia.
Kalau nggak percaya, tolong undang ke sini Pak Sofyan Jalil. Ini percakapan langsung dengan Pak Sofyan Jalil. Saya bukan halusinasi ya, mohon maaf ya. Dengan yang inisialnya CB tadi itu. Enggak. Yang inisialnya CB sama AW itu. Ini betul-betul percakapan dengan Pak Sofyan Jalil. Jadi yang memang kedua, itu... saya lanjutin ya. Pak JK ini kenapa penting sekali? Karena kan beliau ini kan salah satu aktor kunci. Beliau ini kingmaker. Ya. Jadi pikiran beliau, ucapan beliau ini sebetulnya menentukan loh arah dinamika politik ke depan. Kemudian tahun 2009, saya 3 kali loh ketemu dengan Pak JK mengatakan bahwa Bapak SBY itu nggak mau lagi dengan Pak JK loh, saya bilang. Nah dia waktu itu masih yakin bahwa Pak SBY mau berpasangan dengan beliau. Ketika beliau akhirnya menemukan bahwa memang Pak SBY nggak mau berpasangan dengan dia, SBY waktu itu berpasangan dengan BO, ya, Budiono. Kalau Budiono nggak apa-apa disebut ya. Gitu. Beliau tetap ngotot maju. Walaupun angka surveinya waktu itu menunjukkan dia rendah. Dan memang kan akhirnya kalah. Ya. Posisinya nomor 3, dan betul hasilnya nomor 3. Lalu 2014 berpasangan dengan Pak Jokowi, Pak JK ini. Dan menang dalam proses itu. Dan saya yakin beliau juga melihat angka-angka. Beliau adalah kandidat. Pasti akan mendapatkan laporan angka-angka survei. Dan menemukan bahwa memang ya yang dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak JK itu lebih tinggi daripada Prabowo dan Pak Hatta. Nah, saya mau tambahkan lagi. Waktu itu Pak Jokowi, itu pilihannya bukan Pak JK awalnya calon wakil presiden. Inisial aja ya. AS. Saya tanya, Pak, siapa calon wakil presiden? AS. Dia bilang gitu. Kenapa? Oh gini, sudah jelas waktu itu pilihannya ke Indonesia Timur ya. Karena Pak Hatta kan mewakili Sumatera kan. Ya. Nah, jadi waktu itu pilihannya tinggal ke Indonesia Timur. Ada 2 calon dari. Nah AS, saya bilang jangan AS Pak. Kenapa? Nggak populer. Di Indonesia Timur itu yang populer cuma 1. Siapa? JK. Ini karena zaman belak-belakan, kita ceritain aja. Ini waktu itu Pak Jokowi responnya, waduh, Pak JK. Kata Pak SBY, jangan JK, nanti repot. Wah, gitu. Saya jawab aja, Pak, repot nggak repot, urus belakangan. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah? Oh iya. Akhirnya menang gitu loh. Jadi of all the people di Indonesia ini, kalau ada orang yang harus percaya kepada survei, namanya Pak JK. Pak JK tahun 2009 berkhianat kepada survei. Dalam tanda kutip ya, mohon maaf Pak JK ya. Dia menolak realitas survei, dia lawan realitas survei, kalah. Gitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Pak JK mengatakan bahwa ini desain kecurangan, sementara hasil survei, dan yang survei dan yang ngomong adalah orang-orang yang berinteraksi dengan dia dari 20 tahun yang lalu, iya, silakan pemirsa mengambil kesimpulan. Ya, kan orang-orang salahnya yang mana? Orang-orang itu juga sama kok, saya dari dulu kok sama beliau. Jadi ya itu aja, menurut saya ini torpedo terakhir lah. Koni dan nah, itu tuh torpedo terakhir lah. Usaha terakhir dari orang-orang putus asa itu. Senapan angin, jangan torpedo, senapan angin. Atau torpedo yang nggak meledak. Berita tentang Bu Koni dan Rosan apa ini kan saya tadi melanjutkan lagi yang saya sebutkan tentang muaranya ini kan ke Pak Jokowi kan. Jadi kan ini ada narasi-narasi, misalnya Kang bilang Jokowi harus kalah, kira-kira saya parafrase Jokowi harus kalah agar demokrasi menang. Jadi kalau kalau Jokowi menang, paslon yang didukung Jokowi itu menang, itu artinya demokrasi kalah. Itu. Jadi soal Jokowi sebagai orang yang meruntuhkan demokrasi, itu narasi pertama. Yang kedua, Jokowi itu culas. Itu bahkan Bivitri di ending Dirty Vote kalau nggak salah kan bilang bahwa cara seperti ini membuat desain ini gampang sebenarnya, atau apalah, pokoknya intinya itu ini hanya bukan butuh kepintaran, yang dibutuhkan itu keculasan dan nggak tahu malu, semacam itu. Jadi orang yang culas, yang punya niat pokoknya ingin berkuasa sepanjang mungkin gitu. Jadi tipe orang yang pada bahasa Jawanya tuh keblondrok gitu, terkecoh. Jadi wah ternyata dia bukan orang baik, dia ini bad guy gitu. Terus yang ketiga, bahwa dia misalnya yang dalam kasus Andi Wijayanto, dia ini orang yang sombong. Apa bisa lo ngalahin gue? Ya gitu. Jadi soal dia sebagai perusak demokrasi, soal bad guy yang bertopeng good guy, ya. Bivitri ngutip Andi Wijayanto di situ? Enggak. Maksudnya Andi Wijayanto ini soal kasus lain, bukan. Okay.
yang Bivitri konteksnya yang dia soal culas. Oh, culas. Orang culas dan nggak tahu malu. Yang pengen berkuasa lama gitulah. Nah, yang Mas Andi kan konteksnya image-nya kan Jokowi ini sombong. Atau udah adigang, adigong, adiguno gitu. Terus yang keempat soal Pak Jokowi yang tadi kasus Bukoni ya dengan Pak Rosan kan Pak Jokowi itu ini Prabowo mau 2 tahun saja. Setelah itu Gibran. Nah, gitu kan, atau 2 atau 3 tahun aja lah pokoknya. Jadi ini muaranya ke Pak Jokowi. Gimana komentar mungkin dua ahli tafsir politik ini? Ya. Saya bukan ahli tafsir politik nih. Kita tahu persis lah yang begini-begini. Oke. Jadi gini. Ini 2 orang ini mungkin kelamaan gaul sama agen-agen asing ini. Ini yang Bukoni ya? Iya, sama agen Israel lah atau agen mana ini yang kemudian cara berpikirnya juga kira-kira mirip begitu. Serius ini? Serius saya. Coba ulang, agen mana? Ya, Israel. Ya karena serius? Coba dia memfitnah bahwa Rosan bilang bahwa Pak Prabowo dikasih hidup 2 tahun aja. Ya, setelah itu akan digantikan. Ini kan nggak ada dalam tradisi politik Indonesia. Nggak ada dalam tradisi politik Indonesia. Yang begini-begini. Cara berpikirnya itu pun dalam Intel Indonesia nggak ada cara berpikir itu, Bang. Kecuali dia kelamaan gaul sama agen Israel, Bang. Atau sama agen-agen negara lain yang suka beroperasi di Amerika Latin atau di Afrika. Kalian soal-soal begini ya. Kemudian melakukan kebohongan. Kayak misalnya Rosan yang ngomong, padahal dia yang ngomong. Coba bandingkan orang yang kenal Rosan Roslani, saya kenal Bang Rosan. Di dalam maupun di belakang maupun di depan panggung, Bang Rosan saya belum pernah dengar dia ngomong jelek, Bang. Ngomong jelek, ngomong outspoken, ngomong yang enggak. Kita nggak pernah itu. Tapi setiap hari kita melihat Koni tampil di media, di televisi, di podcast, ngomong yang enggak, ngomong konspirasi, jelek-jelekin orang. Ya, ngomong-ngomong yang kira-kira semacam kayak gitu-gitulah, spionase sensasional. Jadi yang lebih mungkin mengucapkan itu dalam pertemuan itu bukan Rosan Roslani tapi Koni lah. Yang ucapan dia kemudian dia berhalusinasi itu jadi ucapannya Rosan Roslani. Ini bagus diselesaikan di pengadilan nih karena ada 2 saksi lain. Ada Mr. Y, ada Mr. AR nih. Yang kalau bahasanya Koni Mr. X. Iya, Mr. X ini orang dekatnya Prabowo. Tanpa orang dekatnya Prabowo ini pun Rosan nggak mungkin bicara kayak gitu, apalagi ada orang dekatnya. Bunuh diri dong. Ada orang dekatnya Prabowo. Ada orang dekatnya Pak Prabowo. Logikanya bagaimana? Orang dekat banget dan orang lama si X itu. Logikanya bagaimana? Dan itu bukan Rosan yang minta ketemu sama dia, tapi Mr. Y ya, yang minta bilang, Ibu Koni udah mau dukung 02, ketemu dong sama ketua tim. Dan di sana dia minta 2 wamen. Kalau nggak wamen lu, dia minta wamenhan. Ini urusan ini job seeker ini. Job seeker ini. Jadi itu sesuatu hal yang nggak mungkin dipenuhi oleh Bang Rosan dah gitu. Dari situ aja udah ketahuan dia nggak ngerti politik kok. Kalau minta itu bukan sama ketua tim sukses. Kemudian presnya. Misalnya ada yang bilang Pak Jokowi sombong, kalian hebat kalau bisa ngalahin saya. Buat saya ya, Bang Kodari juga, mungkin Mas Hal juga yang pernah ketemu Pak Jokowi. Pernah nggak kita ketemu berdua Pak Jokowi sombong? Nggak pernah. Pernah nggak kita ketemu berdua Pak Jokowi ngerendahin orang? Nggak pernah. Ngomong jelek, ngomong dengan kata-kata negatif, saya sih nggak pernah ya. Senyumnya aja lembut, apalagi ngomong. Iya. Gitu. Bahwa Pak Jokowi seorang politikus, iya. Pak Jokowi canggih main politiknya, iya. Betul. Tapi ngomong begitu. Orang soal pilihan presiden aja bilang sabar, tunggu, ojo ke susu. Bahasanya halus. Bahasanya melipir-melipir, mutar-mutar gitu. Nggak direct. Nggak. Saya tuh nggak terbayang seorang Jokowi bisa ngomong direct seperti itu. Straight to the point. Seperti kalau sombong lagi gitu. Gitu. Kalau saya ngomong sombong itu mungkin masih agak masuk akal, Bang. Karena orang Sumatera gitu. Iya. Tapi membayangkan Pak Jokowi ngomong gitu, ini fitnah berikutnya. Ya kan? Ini yang kayak begini-gini tuh menurut saya ini. Kita itu, Bang, kalau misalnya ya mau ya mengglorifikasi masalah-masalah kandidat lain itu banyak punya bahan. Cuman kita nggak mau. Iya. Ada kemarin ketua partai yang mantan dirjen di Kemenaker ditangkap. Itu kalau mau kita spin kena salah satu kandidat. Nggak kita mainkan kok. Benar-benar nggak kita mainkan. Ada Crazy Rich dari Brebes yang tersangkut 2 kasus.
Ya, kasus BTS dia tersangkut dengan dana triliunan, kasus nikel dia tersangkut dengan dana triliunan. Itu kan directly dengan salah satu capres. Directly dengan salah satu tim medsos capres. Yang satu provinsi? Yang satu provinsi. Oh, satu provinsi. Kita nggak glorifikasi itu kok. Nggak kita mainkan sama sekali itu. Kenapa? Ya biarkan hukum jadi hukum. Kita nggak mau menyerang sesuatu yang masih dalam proses. Ini tanggal 29 atau tanggal 30 Desember, ada salah satu cawapres berdelapan mereka dengan timnya, dengan satu partai, dengan covernya Middle East Committee for Gaza and Global Humanitarian. Covernya itu ketemu dengan Eli Farzad Hazan, duta besar Israel di Singapura. Kita punya foto paspornya. Nggak kita glorifikasi. Yang ketemu siapa? Gini, kalau untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina pasti dia beritakan. Calon nih? Calon. Ketemu dengan dubes Israel untuk Singapura. Ilai siapa tadi? Iya itulah, Ilai Hazan. Kalau misalnya itu untuk Palestina pasti dia beritakan. Kalau dia nggak beritakan, berarti ngomong yang soal lainnya. Pulang-pulang di sana dia tiba-tiba sorry. Iya. Sudah dimatiin terus, tapi kok mesinnya terus. Maaf ya. Sorry. Jangan dipotong ini untuk menunjukkan betapa ya ini penting ini. Oh, jangan dipotong. Saya menduga ini desain. Ini desain ini, by design. Nanti jangan dimatiin ya, gitu. Jadi desainnya sebenarnya saya matiin. Terus, sorry. Jadi kalau tentang Gaza, tentang soal Palestina pasti dipublikasi. Ya. Ini pasti bukan soal Palestina. Cuman covernya aja ketemuannya soal Palestina. Soal Middle East Committee for Gaza. Ini juga bukan dari Middle East kok. Israel. East Java. Dari East Java. Bukan Middle East, tapi East Java. Udah dari East Java kok. East Java dan Middle Java yang ketemu sama dubes Israel di sana. Pasti bukan bicara Palestina menurut saya. Karena kalau bicara soal Palestina, mereka sudah pasti glorifikasi di sini. Pulang-pulang tiba-tiba dia sudah tolak IKN, tolak hilirisasi dia. Oke. Jadi larinya ke situ. Iya, sefoto-foto paspornya kita punya. Iya. Enggak, maksudnya isunya jadi soal tolak IKN. Itu difasilitasi oleh agen asing, agen Singapura, yang lagi covernya jadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera. Tapi kita nggak mau glorifikasi itu. Dan tim ahlinya atau tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu. Ya. Iya kayak gitu. Jadi bayangkan gitu. Maksudnya kita punya banyak peluru. Ya, kita punya banyak amunisi. Bahkan ada kasus yang sudah jadi kasus gitu loh. Nggak kita pakai kok. Tapi sekarang mereka main insinuasi. Di hari tenang lempar-lempar isu, tuduhan nggak jelas. Ya. Kalau yang soal tadi itu saya rasa tuh pasti kemeja hijau tuh. Soal Koni Bakri itu pasti kemeja hijau tuh. Dia sok-sokan nonton perang, Rosan orangnya kalem tapi pasti perang itu. Itu pasti kemeja hijau. Tapi selesaikan urusan pribadi lah. Itu pasti kemeja hijau nanti itu. Gitu. Karena ya Bang Rosan yang nggak pernah ngomong jelek kemudian dituduh ngomong jelek itu kebangetan lah. Halusinasinya dia jadikan statement soal itu Rosan yang ngomong itu kita nggak ada yang pakai. Ya tapi buat saya bisa saja nih film, movie juga bagian dari kesepakatan Singapura bisa juga. Tapi kan kita nggak punya bukti. Cuman kalau kita lihat runutannya sampai ke sini. Gitu. Kita cuman nggak mau aja apa ya Bang? Makin kasihan saya sama dengan 3 teman kita itu. Cuman menjadi narator dari sebuah skenario yang ditulis oleh orang lain. Gitu. Saya nggak bohong. Ini foto paspornya saya kasih lihat nih. Hafal saya nomor paspornya nih. Nggak usah. Jadi jangan sok-sok intelijen lah. Kita juga political intelijen gitu loh. Tapi habis ini wartawan akan cari Bang Hasan, Hasan untuk ngecek paspor yang dimaksudkan dan disampaikan di forum ini. Ada 8 orang, foto-fotonya punya. Gitu. Di dalamnya bicara apa kita nggak tahu. Saya udah lihat sih fotonya tadi tuh, kayaknya kenal sih. Tahu lah kita ya. Tahu orangnya. Jadi begitu. Kita nggak mau menggunakan ini sesuatu yang sifatnya dalam proses, sesuatu yang sifatnya belum inkrah,
sesuatu yang sifatnya dugaan. Walaupun faktanya ketemuannya ada. Tapi isi pembicaranya apa kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak mau pakai itu sebagai serangan politik. Kita udah tahu dari awal tahun kok. Nggak mau jump to conclusion. Nggak mau jump to conclusion. Biarin aja ini berproses tuh, nanti juga akan ketahuan ngomong apa gitu. Dan kita itu sama kayak misalnya Pak Prabowo itu nyokolain banyak orang kan. Nggak boleh satupun dijadikan bahan kampanye. Pak Prabowo nyelamatin Wilfrida itu cuman boleh dibikin di acara nggak sengaja aja gitu. Iya. Kalau dijadikan bahan kampanye juga nggak boleh. Wilfrida Soik. Gitu, karena buat dia, ya itu kan kerja kemanusiaan. Ya. Kenapa kamu jadikan bahan kampanye? Kalau ada anak di sekolahin tuh, malu dong anaknya nanti ketahuan. Oh, kamu ternyata di sekolahin ya, bukan biaya sendiri. Atau ternyata kamu punya motif ya, nyekolahinnya ya. Iya, misalnya begitu. Nggak mau dia. Gitu. Jadi kita kampanye aja. Ya, kita kalaupun ada yang jelek di orang, yang sudah nyata-nyata jelek aja. Gitu. Tapi kalau yang hubungan-hubungan gini, kita nggak hukum loh. Ya. Bukan nggak hukum, kita nggak glorifikasi. Kita bisa aja tuduh-tuduh tuh. Yang Crazy Rich itu bisa kita hubung-hubungkan dengan sangat cepat ngubunginya gitu. Bisa tunjuk nama gitu loh. Tapi kita nggak pakai. Itu cara kita untuk menjaga bangsa kita tetap bersatu. Supaya kita berdebat, bertengkarnya dalam konteks gagasan, benar nggak Bang? Ya, betul. Dalam konteks ide visi, misi, program kerja. Nggak ada urusan lain-lain. Nah, kalau ternyata teman kita nggak mau melakukan hal yang sama. Nah, itu aja bedanya di situ aja. Tadi itu yang ngorok itu. Ya, Hari tenang malah ngorok. Ya, yang soal itu, Ya. Ini kan masih soal Jokowi ya. Iya. Kan juga selain soal tadi ya, yang dipaparkan udah Hasan, kan ada soal narasi tadi loh. Jokowi sebagai perusak demokrasi. Jadi kalau Jokowi, paslon yang didukung Jokowi itu menang, maka demokrasi kalah. Gitu. Itu kan, ini kan berarti, itu satu. Yang kedua, jadi Jokowi itu adalah orang jahat yang baru ketahuan kedoknya. Nah, semua banyak orang terkecoh gitu loh. Termasuk relawannya. Nih sorry. Kan terkecoh semua tuh. Jokowi ternyata ini orang. Atau dia tadinya orang yang lugu, terus tahu-tahu bertransformasi menjadi orang yang otoriter, yang tadi itu pengen kemaruk dan seterusnya. Berarti dia memiliki definisi sendiri soal demokrasi. Kalau kita ambil core-nya demokrasi, ya buat saya apapun teori turunannya, tapi asal muasalnya adalah Vox Populi Vox Dei. Ya. Demos Kratos itu pengejawantahannya Vox Populi Vox Dei. Kekuasaan rakyat lah ya. Iya. Kan Demos Kratos. Ya. Pengejawantahannya gimana dalam kekuasaan? Ya. Vox Populi Vox Dei. Makanya ada pemilihan langsung. Nah, kalau pemilihan langsungnya yang ikut Mas Ep sedikit, yang nggak setuju dengan Mas Ep yang banyak, terus kalah demokrasi. Yang kalah dia, jangan bilang demokrasi, yang kalah dia yang kalah gitu loh. Sama juga kalau kandidat lain yang kalah, jangan bilang demokrasi kalah, demokrasi hancur. Enggak, kamu yang kalah ya. Demokrasi baik-baik aja. Demokrasi baik-baik aja gitu loh. Jadi buat saya gitu. Kecuali Anda punya definisi sendiri. Kecuali Anda punya pengejawantahan sendiri soal demokrasi. Kalau misalnya ada tuduhan ini, sangkaan begini, saya yakin 200 juta pemilih nggak bisa diarahkan dengan apapun. Dikasih sembako diambil, tapi pilihan urusan dia loh. Dikasih uang mungkin diambil juga, tapi pilihan urusan dia. Siapa yang bisa kontrol di TPS? Emang ada CCTV di TPS? Emang yang keluar jari itu ada mereknya di jari itu? HP aja nggak boleh bawa masuk ke TPS kok. Jadi menurut saya, ketika masuk TPS sudah merdeka orang. Di sana orang-orang benar-benar merdeka dan nggak bisa tuduh-tuduhan. Oh, kamu tadi pilih ini ya, kamu tadi pilih, nggak bisa. Suka-suka dia. Gitu. Jadi ini menurut saya. Jadi ini menurut saya ketika misalnya dia tidak paham dengan esensi demokrasi itu, masalah dia seolah-olah itu masalah demokrasi. Dia yang kalah, dia dianggap demokrasi yang kalah. Saya sesederhana itu aja. Jadi ini problemnya adalah orang-orang yang sakit gigi lalu kemudian beranggapan bahwa orang lain itu sakit gigi juga. Harus sakit gigi. Harus sakit gigi juga. Jadi gini, masa sakit gigi disamain dengan COVID? Kalau COVID itu pandemi kan ya memang terjadi di seluruh Indonesia. Semua orang. Ancaman buat kita semua. Iya, ancaman buat semua. Ancaman buat saya juga buat yang lain. Tapi kalau sakit gigi kan ancaman buat saya kan belum tentu berlaku buat orang lain. Jadi saya kira problemnya begini. Pertama,
Pak Jokowi ini kan punya kemampuan pemerintahan dan kemampuan politik yang luar biasa ya, unprecedented lah. Bayangkan dia melawan semua dia melawan dalam tanda kutip semua pattern yang selama ini terjadi di dunia, di Indonesia. Pakem yang terjadi di Indonesia. Misalnya dia bisa menjadi presiden yang melakukan transformasi yang begitu luar biasa secara infrastruktur, secara pemikiran, hilirisasi, bisa membuat Indonesia punya saham yang lebih besar di Freeport, hal-hal yang nggak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan akibat itu dia menjadi sangat populer di masyarakat Indonesia. Punya kepribadiannya juga sangat merakyat, sangat paham dengan perspektif rakyat, sehingga dia menjadi figur yang di ujung masa kekuasaannya, figur yang masih sangat-sangat powerful, dan menjadi penentu dinamika elektoral. Gitu. Kan saya pernah mengatakan, Pilpres 2024 ini agak beda dengan Pilpres sebelumnya. Kalau Pilpres sebelumnya itu suara kandidat, ya suara kandidat. Ya, pilihan itu ditentukan oleh kualitas kandidat. Tetapi 2024 ada aktor atau ada figur yang nggak ada di surat suara, tapi menentukan semua dinamika pertarungan ini, namanya Pak Jokowi. Gitu. Jadi itu saya kira agak sulit dicerna, sulit diterima, itu beyond imajinasi orang-orang ini, sehingga dia pokoknya kalau Pak Jokowi ini sangat menentukan, ini curang gitu. Jadi dia kekurangan wawasan, kekurangan perkakas untuk menjelaskan fenomena Pak Jokowi ini gitu. Yang buat orang pengalaman, orang ilmu politik dan orang survei, orang lapangan tuh sesuatu yang sangat bisa dijelaskan dan sangat mudah untuk dipahami gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya akhirnya kan memang kita tuh punya dalam beberapa hal kita punya yang namanya prinsip. Saya pernah bicara dalam satu forum ya cukup elit ya. Saya bilang mereka, coba bayangkan kalau Anda jadi Pak Jokowi. Anda presiden periode kedua, lalu kemudian Anda pasti punya keinginan agar Indonesia menjadi negara maju. Anda presiden loh, ingat loh ya, presiden. Anda sudah tahu bagaimana cara agar Indonesia menjadi negara maju, kapan waktunya, bagaimana caranya. Anda juga sudah belajar dari negara-negara lain, komunikasi dengan pemimpin negara lain, dan Anda tahu cara dan waktunya. Lalu kemudian, pertanyaannya, apakah Anda akan memikirkan rencana ke depan itu, negara maju itu, dan mencari orang yang bisa melanjutkan itu, atau Anda akan membiarkan saja? Ya, whatever will be, will be. Gitu. Let bygone be bygone. Sambil saya tambahin waktu itu, but don't drink bygone. Kan? Nah, kenapa saya katakan pilihan yang kedua ini? Karena memang saya pernah ketemu ada politisi yang mengatakan, ya presiden itu selesai masa jabatan kedua, ya sudah selesai. Biarlah bangsa ini menentukan nasibnya sendiri. Dia bilang begitu. Biarlah pemimpin itu akan lahir sendiri. Nah, saya bilang, coba tempatkan diri Anda sebagai Pak Jokowi. Anda akan pada posisi yang mana? Kalau saya bilang, saya cari orang yang bisa melanjutkan. Saya pasti akan cari orang yang melanjutkan. Kalau nggak, kerja sia-sia 10 tahun. Saya mau, karena forumnya itu saya harus geser ke yang lain, saya nggak melanjutkan. Kalau forumnya masih sempat, saya akan ngomong begini. Kita itu jangankan negara. Kita aja, mau sekolah di mana, kita punya perencanaan. Iya. Toko kita aja mau diwariskan ke anak kok. Anak kita mau jadi apa, kita buat perencanaan. Nah, kita merencanakan anak kita itu apakah rencana 1 tahun, 2 tahun? Enggak. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Untuk anak kita saja kita buat perencanaan. Apalagi kamu jadi pemimpin republik ini. Saya bilang. Membawa biduk besar yang namanya bangsa dan negara Indonesia. Apa Anda akan diam saja? Nah, tapi saya sih terbuka aja bahwa memang manusia itu macam-macam. Jadi ada suku ya kan yang memikirkan bangsa dan negaranya, ada yang tidak kan begitu kan. Ya, intinya begini, orang tuh punya prinsip-prinsip dasar dalam hidupnya. Ya, kalau buat saya terserah saja Anda mau punya prinsip yang mana, tapi kalau orang punya prinsip tertentu, Anda hormati itu gitu loh. Anda harus pahami bahwa prinsip hidup orang itu bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, saya yakin ngomong-ngomong di forum itu, akhirnya itu lebih banyak yang akan berpikir bahwa, oh iya juga ya, memang kita harus memikirkan keberlanjutan bangsa dan negara ini. Siapa sih yang mau bangsa ini gagal jadi negara maju? Makanya kan Pak Jokowi bilang, jangan sampai nanti pemimpinnya itu kayak meteran
pom bensin. Mulai dari nol. Modern dari lagi. nol lagi, Jangan sampai udah gitu kuliah kan. kembali SMP. Ya. Jangan sampai Indonesia ya gagal menjadi negara maju. Jangan sampai Indonesia mengulangi kesalahan negara-negara Amerika Latin. Ya. Itu poinnya tuh itu sebetulnya. Menurut saya itu pesan sudah sangat jelas dari Pak Jokowi. Tapi kan nggak bisa memaksakan orang-orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ya selesai aja gitu loh. Nah, buat saya suatu kerugian besar dan suatu hal yang justru sangat tidak bertanggung jawab kalau Pak Jokowi itu berhenti pada titik di mana dia selesai sebagai presiden. Dia harus memikirkan dong siapa yang akan melanjutkan pembangunan dan pemerintahan ke depan yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju 2045. Jadi saya kira itulah titik persoalannya ya. Satu, orang-orang ini tidak mampu memahami seorang Jokowi, fenomena Jokowi, sehingga akhirnya penjelasan yang paling sederhana adalah kalau dia menang curang. Ya. Atau bahwa Jokowi itu ini adalah orang baik, yang orang yang tadinya baik terus kemudian jadi otoriter. Ini yang nomor 2. Ini soal nomor 2 gitu. Buat orang yang teorinya adalah ya presiden sudah selesai ya sudah, ya nasib negara ini entah mau kemana ya terserah gitu. Ya, dia nggak akan setuju bahwa kalau misalnya Pak Jokowi itu punya pilihan tuh nggak setuju. Okay. Pak Jokowi presiden harus netral. Itu kan manifestasi dari pemikiran nomor 2 ini gitu loh. Dan itu membohongi publik itu. Saya sih terus terang aja gitu, yang jargon-jargon kayak gitu membohongi publik. Tapi akhirnya kan dijawab oleh Ahok. Bu Mega itu begitu ngomong soal Puan dan Ganjar kan, Bu Mega itu sudah menyiapkan Puan itu dari kecil. Ya, itu aja disiapkan. Jadi Pak Ahok itu sudah menjelaskan bahwa Puan itu sudah disiapkan oleh Bu Mega dari jauh-jauh hari dari kecil untuk jadi pemimpin Republik Indonesia. Itu. Dan survei yang mematahkannya. Hasil survei yang mematahkan dia untuk tidak dipilih sebagai calon presiden. Gitu. Survei yang sekarang dihina-hina itu. Oke, saya kira kita sudah cukup banyak membahas soal Dirty yang Movie. menyangkut tadi itu, ketidaktenangan di hari tenang. Ya, semoga aja besok setelah ada quick count, suasana menjadi tidak ada. Insya Allah. Kalau istilah tweet, sekarang bukan tweet istilahnya, postingannya X. Hasan, ya, itu apa? Besok kita padamkan negara api. Memadamkan negara api. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Kodari dan Bung Hasan Nasbi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.